Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulia Yulinda dengan NPM 25412023 dari kelas Akuntansi 25A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang keseimbangan pasar, sebuah topik penting dalam ilmu ekonomi yang menjadi dasar dari terbentuknya harga di pasar. Keseimbangan pasar tidak hanya tentang harga dan jumlah barang, tetapi juga menggambarkan bagaimana mekanisme ekonomi berjalan secara alami tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Konsep ini sangat penting untuk dipahami karena hampir semua kegiatan ekonomi, baik dari jual beli di pasar tradisional, perdagangan online, maupun sistem ekonomi global, melibatkan proses menuju keseimbangan. Secara sederhana, keseimbangan pasar adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, pada titik keseimbangan ini, QD sama dengan QS, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Harga yang berlaku pada saat itu disebut harga keseimbangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan disebut jumlah keseimbangan. Pada kondisi ini, tidak ada tekanan bagi harga untuk naik atau turun, karena semua pihak, baik pembeli maupun penjual, merasa puas. Keseimbangan pasar tidak terbentuk begitu saja, prosesnya melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang pertama, ketika harga terlalu tinggi di atas harga keseimbangan, maka penawaran lebih besar daripada permintaan. Terjadi surplus, barang menumpuk karena pembeli enggan membeli pada harga mahal. Akibatnya, produsen menurunkan harga untuk menghabiskan stok. Harga terus turun hingga mencapai keseimbangan. Seperti itu. Lalu, yang kedua sebaliknya. Ketika harga terlalu rendah, maka permintaan melebihi penawaran. Terjadi kekurangan barang atau shortage. Banyak pembeli berebut barang, mendorong harga naik. Proses ini berlangsung hingga pasar kembali ke titik seimbang. Jadi, keseimbangan pasar merupakan hasil alami dari mekanisme penyesuaian harga yang terjadi secara terus-menerus. Jika kita gambarkan dalam grafik, kurva permintaan memiliki arah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Sementara kurva penawaran menanjak dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin besar keinginan produsen untuk menjual barang. Titik potong antara dua kurva itu disebut titik keseimbangan atau E, dengan koordinat harga keseimbangan PE dan jumlah keseimbangan QE. Titik inilah yang menggambarkan keseimbangan pasar secara visual. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar bisa bergeser karena berbagai faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Yang pertama, kita bahas dari sisi permintaan. Perubahan pendapatan masyarakat itu bisa jadi faktor juga. Jika pendapatan naik dan daya beli meningkat, permintaan naik, kurva bergeser ke kanan. Lalu perubahan selera konsumen, misalnya tren baru yang membuat suatu barang lebih diminati. Lalu harga barang substitusi atau komplementer, contohnya jika harga kopi naik, permintaan teh sebagai pengganti bisa meningkat. Selanjutnya, perkiraan harga di masa depan, jika masyarakat memperkirakan harga akan naik, mereka akan membeli lebih banyak sekarang, menaikkan permintaan. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi penawaran. Yang pertama, perubahan biaya produksi. Jika biaya bahan baku turun, produsen bisa menjual lebih murah, penawaran naik. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Teknologi baru membuat produksi lebih efisien sehingga penawaran meningkat.
Lalu jumlah produsen. Makin banyak penjual, makin besar penawaran. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Pajak akan menurunkan penawaran, sedangkan subsidi akan meningkatkan penawaran. Perubahan ini menyebabkan titik keseimbangan baru terbentuk, baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis keseimbangan pasar. Dalam ekonomi dikenal beberapa jenis keseimbangan pasar, di antaranya yang pertama keseimbangan statis, yaitu keseimbangan yang terjadi pada satu waktu tertentu tanpa adanya perubahan faktor ekonomi. Contohnya, keseimbangan harga beras pada satu hari di pasar tradisional. Selanjutnya, yang kedua, keseimbangan dinamis terjadi ketika faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan, selera, atau teknologi terus berubah. Dalam kondisi ini, keseimbangan selalu bergeser dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, keseimbangan parsial dan umum. Parsial membahas keseimbangan di satu pasar tertentu saja, misalnya pasar kopi, seperti itu. Selanjutnya, umum. Ini menganalisis keseimbangan di seluruh pasar secara bersama, misalnya hubungan antara pasar kopi, gula, dan susu dalam industri minuman. Selanjutnya kita akan membahas peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan. Walaupun keseimbangan pasar bisa terjadi secara alami, dalam praktiknya pemerintah sering ikut campur untuk menjaga kestabilan harga. Contohnya, yang pertama, penetapan harga maksimum. Ini agar harga barang pokok seperti beras dan minyak tidak terlalu mahal. Dampaknya, harga bisa lebih terjangkau, tapi kadang menyebabkan kekurangan barang. Selanjutnya, penetapan harga minimum. Ini seperti harga gabah agar petani tetap untung. Dampaknya, jika harga minimum terlalu tinggi bisa menimbulkan surplus. Selanjutnya, subsidi dan pajak. Subsidi mendorong penawaran naik, sementara pajak menekan produksi dan menaikkan harga jual. Kebijakan ini bertujuan agar pasar tetap stabil, konsumen terlindungi, dan produsen tidak merugi. Selanjutnya, kita akan bahas keseimbangan pasar dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh nyata keseimbangan pasar. Misalnya, ada dua contoh. Yang pertama, ketika harga cabai naik akibat gagal panen, pedagang mengurangi stok, tapi ketika panen melimpah, harga turun kembali ke titik seimbang. Contoh yang kedua yaitu di dunia digital. Seperti e-commerce, harga barang juga menyesuaikan permintaan. Produk yang sedang tren biasanya naik harganya, namun akan turun ketika permintaan mulai menurun. Keseimbangan pasar juga berlaku di pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, hingga pasar modal. Misalnya di pasar tenaga kerja, upah pekerja akan menyesuaikan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan yang tersedia. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, keseimbangan pasar terjadi saat jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Yang kedua, prosesnya terbentuk melalui mekanisme harga yang fleksibel. Yang ketiga, keseimbangan bisa bergeser karena faktor-faktor ekonomi. Yang keempat, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasar. Yang kelima, konsep ini berlaku di semua jenis pasar, baik tradisional, modern, maupun digital. Dengan memahami konsep keseimbangan pasar, kita bisa lebih sadar bahwa harga yang kita bayarkan setiap hari, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang elektronik, semuanya terbentuk melalui
proses ekonomi yang saling memengaruhi antara penjual dan pembeli. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan saya tentang keseimbangan pasar dan dinamikanya dalam perekonomian. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.